Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Di video kali ini, aku ingin berbagi semacam pengalaman yang sudah aku alami seputar sepeda motor. Dan khusus kali ini aku ingin berbagi info tentang cara memperpanjang atau memaksimalkan usia pakai dari rantai dan gear sepeda motor. Di contoh kasus ini aku memakai Satria FU sebagai bahan contoh. Cuman sebelum itu kebetulan motor ini masa pakai rantai gear sudah hampir habis menurut saya. Jadi aku ingin sekalian menggantinya juga untuk rantai dan gearnya tapi terlepas dari itu, fokus kali ini hanya ke bagian tips atau info gimana untuk memaksimalkan usia pakai dari rantai gear sepeda motor. Tapi sebelum dari itu aku ingin mencoba untuk membongkar dulu. Setelah dibuka terus dilihat isinya, aku pun tercengang dengan kotoran yang numpuk di bagian sini. Sekalian langsung kubersihin aja nanti. Tapi sebelum itu aku akan mengendorkan baut-baut pengunci dari gear depan ini. Oh iya, bagian sini kalau tidak ditahan dia akan sulit untuk dibuka ya. Jadi ada dua cara, antara menahan rem atau dengan memasukkan gigi atau persneling. Kalau aku jelaskan secara gamblang sih sebenarnya tipsnya tuh mudah, yaitu melakukan pemotongan rantai gear. Tapi menurut pandangan saya, kalau memotong rantai gear ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Nah, termasuklah dari kondisi gear itu sendiri. Cuman di samping itu aku akan ya sekalian gentilah, kepalang genti barang lama. Tapi nanti aku kasih tahu dulu lah nanti di belakang nanti. Tunggulah sebentar, sekarang bongkar dulu. Ini rantai nggak aku buang dulu karena aku akan menunjukkan ke Anda gimana untuk merawat supaya rantai ini bisa lebih maksimal umur pakainya. Saya simpan dulu. Ya ini ceritanya karena kepalang tanggung dibongkar, ya bersihin aja lah sekalian daripada rugi kan, rugi waktu kan, sayang tuh kalau nggak dibersihin. Jadi bersihin aja dulu, makanya videonya dipercepat aja untuk mempersingkat waktu gitu. Nah, sekalian aku ingin mengganti dengan gear set yang baru, maka aku akan melakukan perbandingan dengan gear set yang lama, yang bekas pakai kemarin. Ini yang baru, yang di belakangnya yang lama. Lihat, nah yang lama ini kelihatannya ada bengkok di mata gearnya. Nah, maka dari itu, nah tipsnya untuk rantai gear ini, andai kata kan dipasang seperti ini. Aku lupa untuk netralkan giginya, jadi aku netralkan dulu. Oke, siap. Nah, awalnya kan gear depan kan dipasang seperti ini. Dilihat itu tulisannya kan di depan. Nah, dipasanglah seperti ini. Kan berputar memutarkan roda belakang kan. Lama-lama kan mata gearnya itu kan bengkok. Nah, untuk mengantisipasinya dibalik aja untuk membalas bengkoknya itu tadi.
Itu menurut aku tips yang pertama untuk masalah merawat rantai gear sepeda motor. Dibalik aja, karena kan bolak-balik serupa, nggak ada beda, nggak begitu jauh bedanya gitu. Ya, prinsip yang sama berlaku juga untuk gear belakang ini. Gear belakang ini kebetulan di FU ini kan bentuknya simetris. Maksudnya tuh antara sisi depan dengan sisi belakang tuh serupa, nggak begitu beda jauh. Ya kalau misalkan mata gearnya tuh bengkok atau bengkok lah paling tidak, jangan tipis kayak gitu kan. Kalau udah bengkok ya dibalik aja. Ini sempat dibalik juga sih sebenarnya. Cuman karena sekarang sudah tipis kayak gitu, demi keselamatan lebih baik aku gantilah. Nah, itu contoh kalau aku misalkan balik kayak gitu kan. Aku seperti itulah kalau untuk masa pakai, untuk memaksimalkan masa pakai dari rantai dan gear sepeda motor. Yang tadi ku bilang baru satu dan dua, satu di gear depan, dua di gear belakang. Nah, tinggal yang satu lagi itu di bagian rantai. Nah, itu ya tipis banget ya. Kalau masih agak tebal ya tinggal dibalik aja lah. Kalau bengkok balik dulu gitu kan. Kalau kepalang lah sudah buruknya itu udah ganti ya baru aja gitu sekalian. Diganti baru dengan yang baru. Nah, ini partnya. Nah, sebelum aku masuk ke tips yang ketiga yang bagian pemotongan rantai, ada baiknya aku sekalian langsung pasang aja gear yang baru kan. Ini gini ya, tips ini bisa dilakukan di pertengahan masa pakai sebenarnya. Kalau sudah akhir main lebih baik ganti aja. Nah, dan untuk pemotongan rantai aku lebih nyamannya ketika dalam keadaan gearnya terpasang. Jadi kepalang sedang dipasang ya aku pasang dulu, ku tuntaskan dulu lah bagian pasang kayak gitu. Ya, ya ini sebenarnya karet Navgear ya, cuman karet Navgearnya kalau aku lihat sekilas itu udah ada beberapa getas, ada beberapa yang retak. Cuman ya aku lagi nggak ada uang untuk menggantinya. Mungkin nanti sementara masih kupakai dulu yang ini. Kalau karet ini dipaksakan dipasang ke di Navgear, biasanya sih ada semacam gedek-gedek kayak gitu. Tip itu untuk antisipasi langkah awal sih mudah aja sih, tinggal diganjel dengan kain. Kain, ingat kain, jangan karet. Aku mengambil contoh ini bekas masker aku pakai untuk sebagai kain pengganjal. Ya, kain tipis kayak masker pun bisa untuk mengganjal, ini kuat kok. Lah, udah mendingan sih sebenarnya. Dari tadi yang kita bahas tentang bongkar pasang gear sama bolak-balik gear untuk peliharaan gear yang untuk masa pakai gear yang lebih lama. Sekarang kita mulai fokus ke pemotongan rantai. Tapi sebelum kita potong rantainya, bagian bagian setelan rantai itu harus dimentokin dulu ke paling ujung, ke pokoknya dimentokin lagi lah, biar biar sekalian langsung langsung disetel rantainya gitu. Oh ya, bagian setel rantai yang kiri, yang kanan harus mentok sama ya, jangan sebagian yang dipentokin. Oke, kita sekarang sudah siap untuk bagian pemotongan rantai. Nah, makanya dari tadi aku panjang lebar bilang, sebelum kita melakukan pemotongan rantai, kita tuh perlu lihat dulu di bagian gear depan maupun gear belakang. Kalau misalkan agak bengkok dikit, balik aja gitu kan. Nah, kalau sudah dibalik kayak yang di menit-menit sebelumnya, baru kita siap ke pemotongan. Tips nomor 3 yaitu bagian pemotongan rantai. Dimulai dari kita harus melakukan penyetelan di bagian setelan rantai, baut setelan rantai kan. Nah, baut setelan rantai kalau Anda lihat itu harus dalam keadaan mentok. Itu pertama.
Yang kedua, ya rantai ini kita harus tahu bahwa rantai yang mana yang harus dipotong. Nah, makanya aku melakukan penyesuaian dulu seperti itu. Dan akhirnya aku mendapatkan setelan yang pas untuk bagian pemotongan. Ini permisalan ya. Nah, bagian yang harus kita potong itu adalah bagian luar. Bagian luar, nah kayak gitu ya. Di bagian luar yang aku maksud tuh ada bagian luar. Ini bagian dalam ya. Kalau ini bagian luar, nah yang harus kita potong tuh bagian luarnya, karena sambungan itu menyambung bagian dalam rantai agar bisa tersambung. Karena sambungan itu juga sebenarnya bagian luar rantai sih sebenarnya. Makanya jangan sampai salah potong, malah jangan sampai yang terpotong tuh bagian dalam. Dari sini aku akan mencoba. Nah, kalau disambung kayak gitu, oke, yang dipotong bagian luar. Ya, sekali lagi aku bilang bagian luar kayak gitu. Nah, didapatkan setelan, tinggal siap ditandai dan dipotong. Trik untuk memotong rantai ini yaitu dengan mengikis bagian luar. Nah, itu kan bagian ada semacam sambungan ya. Sambungan besi-besi kecil itu. Nah, itu harus ditipiskan dengan gerinda. Harus ditipiskan dengan gerinda. Kenapa? Karena bagian sambungan itu didesain sedemikian rupa oleh infrastruktur Suzuki agar bisa mengunci. Pokoknya mereka itu membuat part ini itu benar-benar presisi. Maka dari itu tidak gampang untuk memotongnya secara manual yang digetok-getok. Makanya untuk agar lebih gampang, agar aku nggak begitu sakit dalam pengerjaan, aku mengkikis bagian sambungan itu dengan gerinda. Anda akan lihat ilustrasi dari video ini. Ya, bagian di sini sudah aku kikis ya, bagian luar dari rantai yang mau dipotong ini. Tinggal sekarang aku akan menggetok bagian sini, dan aku menggetoknya ya semacam menggunakan obeng minus. Ya, aku akan getok bagian sini ke arah luar sehingga sambungannya akan terlepas. Nah, aku akan getoknya di bagian sini ya. Di sini aku akan getok agak kuat dikit lah aku rasa. Ya, terlepas juga ya akhirnya. Nah, kalau sudah begini tinggal disambung aja itu kan. Siapkan sambungannya. Kurang lebih begitulah ya cara untuk memotong rantai sepeda motor ini. Kan agak sulit kalau digetok cara biasa. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya ini hanya ilustrasi. Kalau sebenarnya yang akan lakukan ini yaitu mengganti rantai gear yang baru. Jadi rantai yang ini akan kubuang aja gitu kan, dan aku akan menggantinya dengan yang baru. Rantai sudah terpasang, tinggal saatnya penyetelan. Kalau mau rantai ini bertahan agak lama, ya gampang aja sih sebenarnya. Kalau saat penyetelan itu diharapkan jangan terlalu kencang aja sih. Pokoknya diusahakan jangan terlalu kencang. Kendor ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kendor juga kan berisik. Ya ini sudah pas gitu. Pokoknya jangan terlalu kencang aja. Di samping dari jangan lupa untuk pelumasan nantinya. Ya, demikian video dari bongkar pasang rantai gear sepeda motor khususnya Satria FU, dan mungkin ada beberapa tips juga untuk supaya rantai gear ini bertahan lebih lama kan, lumayan tuh menghemat biaya kan, menekan budget juga gitu kan. Kalau sekarang kan pemasangan awal rantai gear baru ya. Nanti kalau misalkan setelan sudah sampai di ujung nggak bisa disetel lagi, ya tinggal dipotong aja rantainya untuk dimajukan lagi. Tapi sebelum melakukan pemotongan ada beberapa hal yang harus dilihat. Pertama,
gear belakang itu masih bagus atau agak bengkok sedikit. Kalau sedikit bengkok ya balik aja untuk membalas bengkokannya itu tadi. Begitupun juga dengan gear depannya juga, kalau agak bengkok juga ya balik aja gitu. Kebetulan gear untuk motor ini sisi satu dengan sisi belakangnya masih sama bentuknya, kecuali kalau motor-motor kayak motor Honda itu kan ada semacam pelindung rantai gitu, itu nggak bisa dibalik juga. Nah, kalau misalkan bagian gear itu sudah oke, baru tuh dilakukan pemotongan. Pemotongan juga dikira-kirakan gitu, seperti yang tadi Anda lihat di beberapa menit sebelumnya gitu kan. By the way, ada peringatan yang harus aku sampaikan untuk terkait pemeliharaan rantai gear khususnya di bagian pemotongan, yaitu pemotongan ini diharapkan hanya dilakukan sekali. Nah, seperti yang Anda lihat tadi ya, maksudnya sekali itu jangan sampai kalau sudah habis untuk kedua kalinya dipotong lagi, itu takutnya nanti rantainya putus karena gearnya juga udah tipis kan, udah sangat tipis sekali seperti yang Anda lihat di menit-menit sebelumnya. Jadi pemotongan itu kalau diharapkan hanya dilakukan sekali pada saat nggak bisa disetel lagi kayak gitu. Aku rasa itu aja sih untuk semacam penjelasan kali ini. Ya maaf kalau videonya agak panjang ya, ini juga ya mau gimana lagi. Inginnya tuh berbagi semacam tips gitu, dikata tips nggak juga gimana saya kalau untuk memaksimalkan umur dari rantai gear sepeda motor. Di khusus kali ini sih sebenarnya untuk FU, tapi untuk motor lain bisa juga gitu, mulai dari cara motongnya yang agak gampang gimana sampai ke hal lainnya yang perlu disampaikan. Ya aku rasa untuk video ya sampai di sini dulu. Astaga, aku sampai kelupaan untuk perintilan lain-lainnya. Jadi aku coba untuk rangkai sampai tuntas lah. Ya, sekian dulu ya. Jadi, salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.